Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang memilih untuk kepemimpinan bisnis. Bentuk-bentuk dasar kepemilikan bisnis ada 3, yaitu perusahaan kepemilikan tunggal, perusahaan rekanan, dan korporasi. Perusahaan kepemilikan tunggal jumlah 72%, penjualan 6%. Perusahaan rekanan jumlah 8%, penjualan 13%. Korporasi jumlah 20%, penjualan 81%. Next. Keuntungan dari perusahaan kepemilikan tunggal yaitu 1. Kemudahan untuk mulai dan mengakhiri bisnis tersebut. 2. Kita sendiri akan menjadi atasan dari perusahaan tersebut. 3. Kebanggaan atas kepemilikan. 4. Meninggalkan warisan untuk generasi kita yang selanjutnya. 5. Kepemilikan atas laba perusahaan. Laba perusahaan yang kita miliki milik kita sendiri karena perusahaan itu termasuk perusahaan kepemilikan tunggal. Yang keenam, tidak adanya pajak khusus. Kerugian dari perusahaan kepemilikan tunggal yaitu 1. Kewajiban tidak terbatas, adanya kerugian pribadi. 2. Sumber daya finansial yang terbatas. 3. Kesulitan dalam memanajemen. Yang dimaksud kesulitan dalam manajemen yaitu kesulitan kita untuk mengatur keuangan kita sendiri. 4. Komitmen waktu yang besar. Kita akan bekerja sendiri dalam komitmen waktu yang besar itu. 4. Tunjangan sampingan. Tidak adanya biaya kesehatan ataupun asuransi keselamatan kerja. 6. Pertumbuhan terbatas. 7. Rentang hidup yang terbatas. 3. Bentuk perusahaan rekanan. Bentuk perusahaan rekanan dibagi menjadi 2. Yang pertama rekanan umum, yang kedua rekanan terbatas. Rekanan umum yaitu seorang pemilik perusahaan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perusahaan yang dimilikinya. Jadi jika ada seseorang yang menginvestasikan sahamnya kepada perusahaan tersebut, orang itu juga ikut bertanggung jawab sepenuhnya atas perusahaan yang dimilikinya. Yang kedua rekanan terbatas. Rekanan terbatas ini adalah seorang pemilik perusahaan yang menginvestasikan sahamnya, menginvestasikan uangnya kepada perusahaan tersebut tapi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dimiliki atas perusahaan tersebut. Jadi jika ada orang yang menginvestasikan sahamnya kepada perusahaan tersebut, seorang itu tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dimiliki oleh perusahaan yang diinvestasikan. Next. Bentuk baru perusahaan rekanan. Yang pertama perusahaan rekanan terbatas master, yaitu perusahaan yang mirip seperti korporasi tetapi perusahaan ini diberi pajak sama seperti perusahaan rekanan. Jadi saham dari perusahaan tersebut diperdagangkan secara umum. Jadi jika ada seseorang yang membeli saham tersebut, orang itu juga diberi pajak sebagai rekan kerja. Yang kedua perusahaan rekanan kewajiban terbatas. Perusahaan rekanan kewajiban terbatas ini membatasi risiko kehilangan atas aset pribadi, atas kelalaian diri sendiri atau orang-orang di bawah pimpinan mereka. Next. 3. Keuntungan perusahaan rekanan. Yang pertama itu lebih banyak sumber finansial, yang kedua manajemen bersama, yang ketiga kemampuan bertahan hidup lebih lama, yang keempat tidak ada pajak khusus. Nah, yang satunya lagi adalah kerugian perusahaan rekanan. Yang pertama kewajiban tidak terbatas, pembagian laba, perselisihan antar rekanan, sama kesulitan untuk berhenti. Korporasi konvensional C. Entitas legal berizin negara bagian dengan otoritas untuk bertindak dan mempunyai kewajiban terpisah dari para pemiliknya. Korporasi S. Perusahaan kepemilikan tunggal dan perusahaan kepemilikan rekanan. Perusahaan kewajiban terbatas. Perusahaan yang mirip dengan korporasi S tetapi tanpa persyaratkan kelayakan khusus. Next. Koperasi dibagi menjadi 3, yaitu koperasi terbuka, koperasi tertutup, dan non-pasif. Koperasi tertutup tidak tersedia untuk publik umum. Koperasi terbuka menjual sahamnya kepada publik umum. Non-pasif melakukan pelayanan publik, memiliki pertimbangan pajak khusus untuk mendorong formasi. Saya akan menjelaskan contoh keuntungan dan kerugian korporasi. Keuntungan yang pertama adalah kewajiban yang terbatas. Jadi pemilik bisnis bertanggung jawab atas kerugian sebesar yang diinvestasikannya. Yang kedua, lebih banyak uang untuk investasi. Jadi korporasi dapat menggalang dana dengan menjual saham dan obligasi. Keuntungan yang ketiga adalah ukuran. Contohnya, korporasi dapat membangun pabrik-pabrik modern dengan fasilitas piranti lunak dengan perlengkapan tercanggih. Keuntungan yang keempat adalah hidup terus-menerus, karena kematian salah satu pemilik bisnis tidak akan mengakhiri sebuah korporasi. Keuntungan yang kelima adalah kemudahan untuk mengubah kepemilikan. Jadi korporasi dapat
dengan mudah untuk diubah kepemilikannya dengan cara menjual sahamnya pada orang lain. Keenam adalah kemudahan untuk menarik karyawan yang berbakat. Jadi korporasi dapat dengan mudah untuk menarik karyawan yang terampil dengan memberikan tunjangan-tunjangan seperti opsi saham. Keuntungan yang ketujuh adalah pemisah kepemilikan dari manajemen. Jadi korporasi dapat menggalang banyak dana dari investor yang berbeda dengan tanpa harus melibatkan mereka terhadap manajemen. Kerugian korporasi ada 7. Yang pertama, pekerjaan surat menyurat. Pekerjaan surat menyurat hanya dilakukan pada awalnya saja. Yang kedua, ada pemajakan ganda. Jadi korporasi dikenakan pajak 2 kali. Yang ketiga, ada 2 pengembalian pajak. Jadi seorang individu membentuk badan hukum harus melalui 2 pengembalian pajak. Yang pertama, pengembalian pajak korporasi dan pengembalian pajak individual. Yang keempat, ukuran. Jadi korporasi besar kadang-kadang menjadi tidak fleksibel dan terlalu terikat pada birokrasi. Kerugian yang kelima, kesulitan untuk mengakhiri. Jadi begitu korporasi dimulai akan sulit untuk diakhiri. Kerugian yang ketujuh adalah biaya awal. Jadi pembentuk hukum berbiaya ribuan dolar dan melibatkan pengacara dan akuntan yang mahal. Saya akan memberikan beberapa contoh korporasi terbesar di dunia. Yang pertama ada Citigroup, yang kedua ada General Electric, yang ketiga ada American Intel Group, yang keempat ada Bank of America, yang kelima ada HSBC Group, yang keenam ada ExxonMobil, yang ketujuh ada Royal Dutch Shell, yang kedelapan ada BP, yang kesembilan ada ING Group, yang ke-10 ada Toyota Motor, yang ke-11 ada UPS, yang ke-12 ada Walmart Stores, yang ke-13 ada Royal Bank of Scotland, yang ke-14 ada JP Morgan Chase, yang ke-15 Berkshire Hathaway, yang ke-16 ada BNP Paribas, yang ke-17 ada IBM, yang ke-18 ada Total, yang ke-19 ada Verizon Communication, yang ke-20 ada Chevron Texas. Next, saya akan memberikan beberapa contoh perusahaan pribadi terbesar di Amerika. Yang pertama ada Cargill atau komoditas pertanian makanan dengan pendapatan $66.669. Yang kedua ada Koch Industries yang bergerak dalam bidang bahan kimia, energi, dan teknologi dengan pendapatan $60.000. Yang ketiga ada Mars, bergerak dalam bidang permen, makanan, hewan peliharaan, dan elektronik sebesar $19.100. Yang keempat ada PricewaterhouseCoopers yang bergerak dalam bidang akuntansi sebesar $18.700. Yang kelima ada Publix Supermarket yang bergerak dalam bidang supermarket sebesar $18.686. Next. Saya akan menjelaskan perusahaan tertua di Amerika. Di sini ada beberapa contoh perusahaan di Amerika. Yang pertama adalah J. Iron & Son, dia berdiri pada tahun 1702. Bentuk perusahaannya adalah ban berjalan. Ban berjalan ini contohnya seperti ban pembuatan ban. Dan yang kedua adalah Covenant 5 Inch, dia berdiri pada tahun 1717. Bentuk perusahaannya adalah asuransi. Yang ketiga Philadelphia, berdiri pada tahun 1752. Bentuk perusahaannya adalah donatur asuransi. Yang keempat adalah Dexter, dia berdiri pada tahun 1767. Bentuk perusahaannya adalah pelekat dan perapis. Yang kelima Highlander Set, dia berdiri pada tahun 1784. Bentuk perusahaannya adalah biji-bijian. Yang keenam Bank of New York, dia berdiri pada tahun 1784. Bentuk perusahaannya adalah bank. Next. Kepemilikan DGM. Di sini ada beberapa contoh kepemilikan DGM. Perusahaan-perusahaan yang termasuk kepemilikan DGM adalah Isuzu, Daewoo, Mazda, Fiat, Suzuki, dan Subaru. Isuzu persentasinya sebesar 48%, Daewoo 43%, Mazda 33%, Fiat, Suzuki, dan Subaru sebesar 20%. Next. Bagaimana pemilik mempengaruhi manajemen? Di sini ada di tingkatannya. Yang pertama adalah pemilik, yang kedua adalah dewan direksi, 3 pegawai, 4 manajer, dan 5 karyawan.
Pemilik. Pemilik adalah dia yang mempunyai perusahaan itu. Sedangkan dewan direksi, dia yang mengawasi pegawai. Sedangkan direksi sendiri, dia yang berhak memilih manajer. Sedangkan manajer, dia yang menentukan tujuan dan dia yang mengawasi karyawan. Sedangkan karyawan sendiri, dia yang bekerja untuk mendapatkan apresiasi dari manajer. Next. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah korporasi S. Korporasi S adalah suatu karya pemerintah yang terlihat seperti korporasinya. Korporasi S mempunyai pemegang saham, direktur, dan karyawan. Bahwa mereka dipajaki sebagai sumber penghasilan dari pemegang saham. Untuk memenuhi syarat, perusahaan harus satu, mempunyai tidak lebih dari 100 pemegang saham. Yang kedua, individu atau badan. Yang ketiga, warga Amerika Serikat atau penduduk permanen dari Amerika Serikat. Yang keempat adalah satu klase yang belum dibayar. Yang kelima, kurang dari 25% dari laba yang didapatkan dari sumber pasif. Sumber pasif adalah royalti, sewa, dan bunga. Yang kelima, manfaat berubah dengan peraturan pajak baru. Nah, kewajiban terbatas. Kewajiban terbatas sama halnya dengan korporasi, namun hanya kelayakan khususnya. Dikenalkan di Wyoming pada tahun 1977 dan diperkenalkan oleh Internal Revenue Service sebagai perusahaan rekanan untuk penghasilan pajak federal pada tahun 1988. Perusahaan kewajiban terbatas mempunyai keuntungan antara lain kewajiban terbatas, pemilihan pada pemajakan, aturan pemilikan pada fleksibel, distribusi laba dan kerugian yang fleksibel operasi. Juga selain mempunyai keuntungan, tentunya perusahaan kewajiban terbatas mempunyai kerugian antara lain tidak ada saham. Rentang hidup yang terbatas. Maksudnya dari rentang hidup terbatas adalah perusahaan anggota dari perusahaan kewajiban terbatas bisa meninggalkan perusahaan tersebut sewaktu-waktu. Yang ketiga adalah insentif yang lebih sedikit. Yang keempat adalah pajak. Yang kelima adalah pengerjaan surat media. 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang merger dan jenis-jenisnya. Merger adalah dua perusahaan yang digabung menjadi satu. Jenis-jenis merger ada 3. Yang pertama adalah merger horizontal. Merger horizontal adalah penggabungan dua perusahaan dalam industri yang sama, seperti contohnya perusahaan minuman ringan dan perusahaan air mineral. Yang kedua adalah merger vertikal, menggabungkan dua perusahaan yang terlibat dalam penggabungan dalam tahapan berbeda dalam bisnis. Contohnya perusahaan minuman ringan dan perusahaan pemanis buatan. Merger yang ketiga adalah merger konglomerat, yaitu menggabungkan dua perusahaan yang sama sekali tidak ada kaitan dalam industri. Contohnya seperti minuman ringan dan makanan ringan. Next. LBO atau leverage buyout ialah upaya karyawan atau kelompok investor untuk membeli sebuah perusahaan dengan cara meminjam kepada bank dan menjadikan perusahaan tersebut sebagai jaminannya. Kenapa merger tidak bekerja? Merger tidak bekerja dikarenakan karena 4 hal. Yang pertama ialah perusahaan membayar lebih banyak dari semestinya kepada perusahaan yang lain. Yang kedua, perusahaan memperoleh taksiran penghematan biaya dan sinergi. Jadi, seperti halnya merger horizontal yang tidak membutuhkan banyak-banyak biaya untuk mengelola minuman ringan. Yang ketiga ialah pengelola tidak menyetujui penggabungan operasi, seperti halnya merger konglomerat yang tidak akan menggabungkan perusahaannya beroperasi bersamaan dikarenakan tidak samanya perindustrian. Yang keempat ialah obsesi dengan pemotongan biaya kerugian bisnis, menetapkan biaya pekerja, atas, dan pelanggan. Next. Akan menjelaskan tentang sistem waralaba. 1. Perjanjian waralaba. Sebuah perjanjian di mana seseorang dengan ide produk atau jasa yang bagus untuk berbisnis dan menjual hak untuk menggunakan nama bisnis tersebut dan menjual produk atau jasa tersebut. Yang kedua, pewaralaba ialah sebuah perusahaan yang mengembangkan sebuah konsep produk atau jasa dan menjualnya kepada orang lain hak untuk membuat dan menjual produk atau jasa tersebut. Terwaralaba adalah orang yang membeli waralaba atau orang yang membeli hak untuk menggunakan nama bisnis tersebut dari produk atau jasa tertentu. Next. Konsep produk atau jasa yang bermerek, kemudian ia menjualnya ke terwaralaba, lalu terwaralaba membeli konsep produk atau jasa yang bermerek dari franchiser. Kemudian terwaralaba berhak membuat dan menjual produk atau jasa yang bermerek tersebut kepada masyarakat. Next.
Nama saya Riza Primadayanti, NIM saya 2014310043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewaralaba. Pewaralaba sendiri yaitu perusahaan yang mengembangkan konsep produk dan menjual produk tersebut kepada orang lain. Tugas-tugas pewaralaba yaitu menetapkan wilayah. Penetapan wilayah terdapat dalam perjanjian waralaba untuk mengatur sistem jaringan waralaba. Pewaralaba pada dasarnya dapat mengatur wilayah eksklusif bagi pewaralaba. Yang kedua yaitu dapat memberikan keuangan bantuan atau saran kepada pewaralaba agar pelaksanaan operasi tetap berjalan dalam sistem operasional. Yang ketiga, menawarkan barang dagangan atau persediaan melalui persaingan harga. Persaingan harga yaitu menawarkan barang dagangan dan menentukan harga barang dagangan yang dilakukan oleh pedagang sebagai upaya untuk merebut pasar. Yang keempat yaitu memberikan pelatihan atau dukungan. Memberikan latihan kepada penerima waralaba beserta seluruh karyawan toko dalam suatu program latihan terpadu dengan materi dan jadwal yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu perkembangan usaha menggunakan UPM. Saya akan menjelaskan yang kedua yaitu terwaralaba. Terwaralaba adalah orang yang membeli waralaba. Tugas terwaralaba yaitu membayar biaya di muka, membayar biaya yang sudah dibayar tetapi belum dibebankan sebagai biaya pada periode itu. Yang kedua, membuat pembayaran bulanan untuk pewaralaba. Yang ketiga, menjalankan bisnis dengan aturan atau prosedur pewaralaba. Aturan atau prosedur tersebut termuat dalam perjanjian waralaba yang sudah disetujui. Yang terakhir, membeli bahan dari pewaralaba atau pemasok yang telah disetujui. Waralaba, keuntungan waralaba. Yang pertama, bantuan manajemen dan pemasaran. Kita mendapat bantuan manajemen dan pemasaran dari pewaralaba. Yang kedua, kepemilikan pribadi. Jika kita sudah tergabung dalam bisnis tersebut, kita akan mempunyai pemilikan pribadi sendiri. Yang ketiga, nama yang dikenal secara nasional. Yang keempat, nasihat dan bimbingan finansial. Kita mendapat nasihat dan bimbingan finansial dari pewaralaba. Yang terakhir, tingkat kegagalan yang rendah. Kerugian dari waralaba yaitu biaya awal yang besar, laba yang dibagi, regulasi manajemen, pengaruh ekor jas. Pengaruh ekor jas yang dimaksud itu adalah jika salah satu dari waralaba itu bangkrut, maka kita juga akan bangkrut. Yang selanjutnya, pelarangan untuk menjual. Yang terakhir, pewaralaba yang curang. Biaya waralaba untuk makanan cepat saji. Contohnya Burger King, biaya awalnya $50, royaltinya 8,5%. McDonald, biaya awal yang kita harus tanamkan $45.000 dan kita harus membayarkan royalti 8%. Wendy's, biaya awalnya $25.000 dan royaltinya 8%. Domino's, tidak ada biaya awalnya, tapi kita membayarkan royalti 8,5%. Subway, kita membayarkan biaya awal $10.000 dan royalti 11,5%. Krispy Kreme, kita membayarkan $40.000 dan membayar royalti sebesar 5,5%. Royalti yang dimaksud adalah kita membayar tiap bulan kepada terwaralaba, membayar tiap bulan kepada pewaralaba. Yang selanjutnya, bagaimana cara menghindari waralaba lemon? Yang dimaksud waralaba lemon adalah waralaba yang tidak sebenarnya atau penipuan dari waralaba. Pertama, periksa catatan pegawai dan pengalaman bisnis dari mereka. Yang kedua, dapatkan ringkasan kebangkrutan dan litigasi perusahaan. Yang ketiga, memperkirakan semua biaya untuk mendirikan waralaba. Yang keempat, penjelasan kontrak waralaba dan 3 laporan keuangan terbaru. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Manfaat waralaba berbasis rumahan. 1. Jam kerja yang fleksibel. 2. Kualitas gaya hidup. 3. Melakukan pekerjaan sesuai dengan pilihan. 4. Kesempatan untuk memperluas penggunaan teknologi. 5. Memotivasi diri sendiri.
E-commerce dalam waralaba. 1. Pelayanan cepat menggunakan teknologi. Pewaralaba kerap kali menggunakan teknologi, baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka maupun terwalaraba mereka. Dengan menggunakan situs website, setiap terwalaraba mempunyai akses langsung pada setiap subjek yang melibatkan operasi waralaba, bahkan hingga formulir untuk diisi. Semua terwalaraba akan dikirimi berita terbaru perusahaan melalui email. Koperasi. 1. Simpan pinjam koperasi. Didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat. 2. Kepemilikan dan dikontrol oleh orang yang menggunakan. Koperasi dimiliki dan dikontrol oleh anggota koperasi tersebut. 3. Menyatukan sumber daya. Orang yang mampu menyatukan sumber daya yang dapat mempengaruhi jumlah hasil produksi. 4. Kekuatan ekonomi. Meskipun dengan adanya utang dan merger, koperasi masih merupakan kekuatan ekonomi yang besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.